Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Deta Sari Aslina, kemudian Fitri Azahra, Wayan Santi Arif, dan Afina Zahra Hoirunisa dari kelompok 11 Sistem Interaksi yang akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu sistem input biodata mahasiswa berbasis web. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Wayan Santi Arif. Perkembangan pertama yaitu pendahuluan. Di sini latar belakang masalah yaitu perkembangan teknologi setelah mendorong banyak institusi pendidikan termasuk universitas untuk mengadopsi sistem digital dalam berbagai aspek. Salah satunya yang krusial adalah proses registrasi mahasiswa baru yang melibatkan pengisian biodata mahasiswa. Di sini ada hasil survei yang dilakukan terhadap mahasiswa menunjukkan beberapa kendala yang dialami dalam proses pengisian biodata secara online. Yang pertama adalah proses pengisian data yang terlalu lama. Yang kedua, tidak adanya panduan yang jelas. Dan yang ketiga, kesalahan pengisian data. Responden juga menginginkan fitur-fitur tambahan yang dapat mempermudah proses pengisian seperti auto login, auto save saat mengisi formulir, serta dukungan chat langsung dengan petugas untuk membantu jika ada kendala. Tujuan laporan ini disusun untuk menjelaskan secara menyeluruh proses perencanaan antarmuka pengguna pada sistem input biodata mahasiswa dengan menerapkan metode UCD atau User Centered Design. Dan tujuan utama dari laporan ini adalah untuk mendokumentasikan tahap penelitian pengguna, perumusan persyaratan, dan desain konseptual. Kemudian yang kedua, bab 2 tahapan user centered design. Penelitian pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan harapan pengguna terkait sistem input biodata mahasiswa online dengan fokus pada pengembangan user persona yang mewakili pengguna. Kebutuhan penggunanya yang pertama, antarmuka responsif di berbagai perangkat, kemudian pengisian formulir cepat, dan ketiga, sistem harus aman dengan enskripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Perilaku pengguna. Yang pertama, pengguna terbiasa dengan platform digital, tapi durasi pengisian formulir lebih dari 15 menit menyebabkan frustasi. Kemudian, yang kedua, masalah teknis seperti koneksi terputus dan antarmuka tidak responsif sering terjadi. Yang ketiga, harapan pengguna, fitur autosave, panduan jelas, dan notifikasi untuk data tidak lengkap. Yang kedua, bantuan langsung seperti live chat. Dan yang ketiga, tampilan web yang mudah dinavigasi, bersih, dan intuitif. Metode pengumpulan datanya, survei menggunakan Google Form dengan fokus pada mahasiswa baru, kemudian pengumpulan data melalui Google Sheet untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua itu perumusan persyaratan. Persyaratan sistem dirumuskan berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama, persyaratan fungsional, antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, fitur autosave dan validasi otomatis, bantuan langsung melalui live chat. Yang kedua, persyaratan non-fungsional, sistem responsif dan aman, kemudian skalabilitas untuk mendukung banyak penggunaan. Kemudian yang ketiga, desain konseptual. Tapi ini bertujuan untuk merancang solusi antarmuka berbasis kebutuhan pengguna. Pendekatan yang digunakan itu sketsa awal menggambarkan tata letak kasar antarmuka, kemudian prototipe awalnya membuat prototipe interaktif menggunakan Figma untuk menguji usabilitas sistem. Selanjutnya ada wireframe dan hasil. Untuk yang pertama itu ada halaman utama. Untuk halaman utama itu ada ya seperti ini, seperti yang dipresentasikan. Selanjutnya di bawahnya. Untuk penjelasan wireframe-nya, yang pertama ada bagian navigasi. Selanjutnya ada logo universitas, tombol input user, elemen lingkaran besar di tengah, dan untuk tampilan desain akhirnya untuk tata letak, font, warna, dan gambar tertera pada dokumennya. Untuk yang selanjutnya ada form pengisian data. Di sini juga terdapat wireframe dan desain akhirnya yang sudah ditampilkan. Oke, lanjut.
Oke, selanjutnya ada upload dokumen. Oke, lanjut lagi. Ada navigasi yang jelas. Ada umpan balik pengguna. Oke. Untuk yang terakhir ada diagram ERD-nya. Nah, di diagram ERD ini terdapat 3 entitas, ada entitas mahasiswa, riwayat pendidikan, dokumen pendukung, dan kontak. Untuk penjelasannya itu terdapat di dokumen. Oke, yang selanjutnya ada prototyping. Untuk tools yang kami gunakan itu ada Figma. Selanjutnya ada testing dan evaluation. Di sini ada pengujian fungsional, di mana fokus utamanya adalah yang pertama validasi otomatis, upload dokumen, dan autosave. Selanjutnya ada pengujian usability, di mana di sini yang diuji meliputi navigasi, kejelasan instruksi, responsivitas antar muka. Selanjutnya ada pengumpulan feedback. Ada tools dan metode yang digunakan. Untuk tools itu ada Google Form dan Excel, dan dokumentasi hasil pengguna. Oke, cukup. Oke, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses perancangan antarmuka sistem input biodata mahasiswa berbasis web ini telah menghasilkan solusi yang efektif, intuitif, dan juga efisien, di mana sistem ini dapat mengatasi masalah lama dengan menyediakan validasi otomatis, panduan yang jelas, dan juga kemudahan pengunggahan dokumen, sehingga hasilnya dapat terintegrasi dengan cepat dan juga mengurangi kesalahan data. Nah, kemudian dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan user-centered design atau UCD ini dapat memberikan manfaat besar khususnya bagi universitas dalam pengelolaan data mahasiswa. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.